Kembali bersama Master MC Zen dalam talkshow Kalbar Motivasi. Pemirsa di rumah, talkshow ini atas kerjasama antara IMAS dan ETP. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, chapter Kalimantan Barat. Oke pemirsa, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Pak Rusman yang pemuda dan keren sekali ini. Oke Pak, kita kembali lagi Pak. Tadi itu tentang hambatan Pak ya, sehingga Pak mencari bisnis seperti kali ini. Nah, hambatan apa lagi nih Pak yang membuat mungkin ya Bapak jatuh atau yang bagaimana bangkit juga gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bicara hambatan atau resiko di dalam setiap bisnis nih ya. Boleh katakan kita ini bisnis properti. Jadi ada dua hal. Pertama dari sisi internal. Internal dalam arti manajemen kita di perusahaan. Yang kedua hambatan masalah eksternal. Untuk bicara internalnya kan banyak hal nih kan. Salah satunya kemampuan kita untuk memanage suatu perusahaan yang di dalamnya itu kan ada apa namanya sistem ya kan, ada SOP yang berhubungan dengan SDM, dengan karyawan. Karena kadang apa yang kita rekrut itu kan, apa yang kita rekrut itu juga belum tentu setelah bekerja itu sesuai dengan harapan kita. Nah, sehingga kadang itu juga akan menghambat perjalanan suatu perusahaan kita. Betul. Itu salah satunya. Yang poin berikutnya itu ya cash flow biasanya. Cash flow karena ya lagi-lagi setiap bisnis ini kan namanya developer ini kan arahnya ke penjualan juga ya. Betul. Saat penjualannya stagnan yang berpengaruh entah itu dari eksternal maupun internal, kemampuan marketing untuk menjual, maka itu akan mengganggu juga tentang cash flow kita. Sehingga, aset banyak, ya, uang cash dikit gitu Pak. Istilahnya gitulah, cash flow gitu. Seperti itu kurang lebih. Aset gitu, banyak kan. tapi uang cash sedikit. Banyak tapi uang cashnya sedikit gitu. Sehingga untuk kita pengembangan kedepannya itu agak terhambat. Biasanya seperti itu, ya kan. Itu sebagian kecil lah ya dari internalnya. Lalu kalau eksternalnya berarti kita berhubungan dengan pemerintah biasanya. Pemerintah karena di properti ini kan kita langsung berhubungan dengan pemerintah terutama mengenai dengan perizinan dan perpajakan. Makanya memang kami ini di developer ini kadang dibutuhkan kerjasama yang baik lah antara pelaku bisnisnya, pelaku usahanya atau developer ini dengan pemerintah. Nah, minimal ada pelayanan khusus bagi developer. Karena apa? Sesungguhnya developer juga bukan hanya sekedar mengejar keuntungan, tapi juga menyediakan rumah untuk masyarakat. Apalagi salah satu programnya adalah rumah subsidi, rumah rakyat yang digalang oleh Pak Jokowi, Presiden kita. Nah itu kan penyediaan rumah-rumah rakyat. Nah, artinya kalau semua urusan-urusan birokrasi itu bertele-tele, maka secara tidak langsung juga akan menghambat. Ya kan, menghambat produksi, menghambat penjualan. Nah, salah satunya misalnya contoh saat kita habis pembelian lahan itu kan biasa urusannya dengan BPN, dari pengukuran lahan, pemecahan sertifikat. Nah, ini banyak tahapan-tahapan yang kadang sangat menghambat kerja para pengembang, para developer gitu kan. Selain itu juga berhubungan dengan perizinan, misalnya IMB. Nah, ini juga banyak tahapan-tahapan yang terkadang apa namanya hal-hal yang tidak terlalu prinsip itu dijadikan masalah gitu. Kadang seperti itu. Banyak hal termasuklah urusan-urusan PLN, PDAM dan segala macam. Nanti kita biasanya dibenturkan oleh kemampuan pemerintah daerah juga. Misalnya contoh di Kuburaya, penyediaan air bersih untuk masyarakat PDAM itu kan itu terhambat, ya kan terhambat. Ya intern Kuburaya lah gitu kan, Kabupaten Kuburaya. Tapi rata-rata hambatannya adalah masalah pendanaan, ya kan, sumber air bersihnya, pengadaan pipanya dan segala macam itu juga jadi masalah. Gitu kan. PLN, nah, PLN secara nasional juga terkadang
mereka sering kosong bahan, kayak tiang listriknya kosong, trafonya kosong. Nah itu yang jadi penghambat kita di eksternal gitu, salah satunya. Oke Pak, kalau lihat kondisi penjualan nih Pak ya, Iya. di properti kan ada penjualan secara cash, kemudian ada penjualan secara kredit nih. Nah, kondisinya saat sekarang ini nih, yang Pak alami, Iya, iya. gimana kondisi penjualan rumah, kemudian gimana kondisi penjualan kredit, dan Iya, iya. bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan biaya murah gitu loh Iya. Pak. Jadi kalau kita bicara rumah nih kan ada rumah subsidi sama rumah komersil. Iya, betul. 36 ya, Iya, subsidi Pak ya. subsidi itu tipe 36. Tipe 36. Nah, cuma sayangnya memang di akhir-akhir ini 2019 ini mulai bulan Agustus yang lalu sampai saat ini nih kuoto untuk rumah-rumah subsidi ini nampaknya habis dari Habis. pemerintah. Ya. Jadi anggarannya habis sehingga ketersediaan rumah subsidi ini tidak tersalurkan oleh masyarakat. Masyarakat. Ya kan? Karena apa namanya dukungan dari pemerintah tadi. Sehingga harus komersil ya. Iya. 36 tadi jadi komersil. Jadi saat ini mulailah beralih ke komersil. Komersil. Jadi yang tipe-tipe 36 pun dijual komersil. Komersil. Komersil artinya non subsidi. Ya, berapa mahal jaraknya untuk antara subsidi dengan komersil? Lumayan. Jadi kalau kita bicara subsidi, Angkanya seberapa? ya subsidi ini kan untuk saat ini harganya 142, 42. dimulai dari 142 Ya. sampai 148. Ya. Itu subsidi. Kalau komersil untuk tipe 36 ini pasaran sudah dari 170 sampai 250. Wah, Itu ya. yang di dalam kota. Ya. Nah, cuma yang membedakan subsidi sama komersil sebenarnya bukan fisik rumahnya ya, sebenarnya bukan itu. Tapi pemerintah ini memberikan subsidi pada suku bunga. Bunga kreditnya. Ya, Pak. bunga kreditnya. Bunga kredit. Jadi kalau yang Rendah lah. 4% Ya. Pak ya, 4%, 5%. 5%. 5% ya? 5%. Jadi kalau komersil ini 12%, kalau subsidi itu 5%. Jadi 7%-nya disubsidi oleh pemerintah. Ya. Jadi sehingga masyarakat yang membeli rumah subsidi itu terbantu untuk kreditnya. Kemudian syaratnya lebih berat nggak Pak syarat untuk kredit itu ya? Kalau Tergantung bank atau gimana Pak? Apakah tergantung propertinya syarat itu? Apakah tergantung pihak ketiga nih bank nih Pak? enggak. Jadi kalau kita bicara persyaratan umum, Iya. ya kan, baik itu subsidi maupun komersil itu sama. Ya. Ya, secara umumnya sama. Jadi kalau kita bicara misalnya kayak KTP, Iya. KK, ya kan, slip gaji, NPWP gitu kan, terus apa namanya, rekening tabungan, Rekening ya, 3 bulan atau 6 bulan terakhir itu secara umum sama. Ya. Cuma yang dibedakan antara subsidi dengan komersil itu ada ketentuan khusus dari pemerintah. Nah, kalau yang subsidi, karena yang subsidi itu pemerintah itu mengatur memang untuk peruntukannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menengah ke bawah lah. Ya, menengah ke bawah. Berapa juta Pak? Artinya Di bawah 5 juta ya? Penghasilan. dia harus punya maksimal 4 juta. 4 juta ya? Di atas 4 juta itu sudah tidak bisa lagi. Di bawah 4 juta penghasilannya. subsidi, ya. Terus dia syaratnya juga harus rumah pertama. Ya, Rumah pertama. Itu Kalau dia udah pernah kredit perumahan lain itu juga nggak bisa. Oh, dalam satu tempo itu tidak boleh 2 kredit ya? Iya, betul. Pasti ketahuan tuh Pak ya? Pasti ketahuan data Ini kan KTP, online. ini KTP Ya, itu lah, KTP sama KTP dan- sama, terus data perbankan ini kan untuk nasabah ini kan seluruh nasionalnya kan online gitu. online semuanya. Iya. Nah, kalau kita lihat kan tadi nih penjualan kondisi seni nih Pak. Penjualan cash sama kredit, Iya, gitu Pak ya. Lebih banyak mana Pak? Dan kondisi saat ini gimana? Yang jelas begitu kalau kita bicara yang subsidi nih ya, kalau yang subsidi ini begitu kuota habis, maka penjualannya pasti menurun. Turun. Pasti menurun. Itu yang pertama. Kalau yang komersil ya karena ini kayaknya faktor ekonomi nasional. Ya. Nah, dengan berbagai kekurangan-kekurangan dari cash flow-nya pemerintah sehingga itu berpengaruh untuk pengusaha-pengusaha yang berkeinginan berinvestasi. Nah, itu sehingga penjualan memang di tahun 2019 ini agak menurun Agak menurun dibanding tahun lalu. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Ya. Oke, Mas, stop dulu Pak ya. Oke, pemirsa di rumah.
Nah, kita stop di sini dulu karena ada yang mau lihat. Mau lagi pada segmen 3. Kalbar motivasi.